asal punya modal untuk memiliki harta, termasuk harta kekayaan alam milik rakyat. Sistem yang tak berpatokan pada halal dan haram. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, ketahuilah Islam memiliki sistem ekonomi yang khas, sistem yang menjamin terwujudnya keberkahan dan keadilan. Ini bukan teori, tapi terbukti secara empiris dalam kurun waktu berabad-abad lamanya. Kemampuan sistem Islam mewujudkan kehidupan yang berkah dan sejahtera karena 3 hal. Pertama, setiap muslim, termasuk penguasanya, menjalankan aturan Islam didorong oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata karena motif ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan. Nabi SAW bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada." Pedagang yang senantiasa jujur dan amanah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, siddiqin dan para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para penguasa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dan mengelola harta umat sebagai amanah dengan sebaik-baiknya. Demi menjaga kehati-hatian, Khalifah Umar bin Khattab misalnya sampai memperlakukan harta rakyat seperti harta anak yatim, yang tentu besar dosanya jika harta tersebut diambil secara zalim. Kedua, syariat Islam mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang atau elit tertentu. Kesenjangan sosial harus dihapuskan. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW misalnya pernah membagikan harta rampasan perang Badar hanya kepada kaum Muhajirin, bukan kepada kaum Ansor, kecuali 2 orang saja di antara mereka yang memang duafa. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaila yakuna daulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kalian. Surah Al-Hasr ayat 7. Ketiga, Islam telah mengharamkan pembawaan harta orang lain secara zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian secara batil zalim, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian. Surah An-Nisa ayat 29. Maka setiap pengambilan harta dengan cara paksaan atau ghasab dan menyalahi hukum Islam adalah perbuatan zalim. Walaupun sedikit yang diambil secara zalim, maka Allah SWT mengharamkan pelakunya masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Man iqtata'a haqqan mri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaballahu lahu an-naran wa harrama 'alaihi al-jannata." Wa qala lahu rajulun, "Wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah?" Qala, "Wa in qadiyan min arab." Siapa saja yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya secara tidak benar, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan dia masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu arak, kayu untuk siwak." Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, ketahuilah larangan ghasab ini berlaku umum, termasuk oleh penguasa. Dalam syariat Islam, negara diharamkan memungut harta seperti berbagai pajak saat ini tanpa keluhan rakyat dan bertentangan dengan syariat Islam. Harta rakyat terlindungi oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Negara hanya berhak memungut zakat dari kaum muslim, jizyah dari warga non-muslim, serta kharaj bagi warga muslim ataupun ahlul zimmah yang tinggal di tanah al-raziyah saja. Dalam Islam, pungutan pajak, doribah,
hanya dipungut ketika kas negara dalam keadaan krisis. Artinya, pajak bersifat temporer, sewaktu-waktu, tidak terus-menerus. Itu pun hanya diambil dari warga muslim yang kaya saja. Non-muslim tidak dikenai pajak. Ini sangat berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme yang dipungut secara zalim dari semua warga negara, miskin dan kaya, bahkan dipungut dari beragam barang dan jasa dan bersifat terus-menerus. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, masih kurangkah bukti bahwa sistem ekonomi kapitalis itu rusak dan menyengsarakan? BBM, LPG, dan minyak goreng mahal. Negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, tapi malah kaya utang. Hingga akhirnya negara melepaskan tanggung jawabnya atas rakyat. Biaya kesehatan dan pendidikan mahal, kita mesti menjaminnya sendiri. Bayar BPJS misalnya, padahal itu dalam pandangan Islam 100% tanggung jawab negara. Inilah kerusakan ideologi kapitalisme. Dampaknya semua rusak. Allah SWT menggambarkan kerusakan itu dalam firman-Nya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu 'alahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah melimpahkan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu, mempertahankan ideologi kapitalisme sama saja mempertahankan kerusakan. Maka tak ada jalan lain bagi kita orang yang beriman untuk kembali kepada Islam, menerapkan Islam secara tepat dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya dengan itu kita akan meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Lebih dari itu, penerapan syariat Islam adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Barakallahu lakum fil Qur'an, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faja'al an-nasu ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa lahu anna amrukum bi amrin bada fi bi nafsi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anbiyatis sahabati wat tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa lil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara din wa hlul man khadal muslimin wa dil a'da'in wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'na al-balaa wal wabaa was salazil wal mihana was su'al fitani wal mihana ma rahim wa rahmatan an baladna Indonesia khasatan wa sa'il muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana
الله أكبر أشهد أن